Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati para pendengar pengajian KFC dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alkisah yang mana alkisah ini dituangkan di dalam kitab Kanzul Akhbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat rela mencari lelaki ini. Dikisahkan di kitab Kanzul Akhbar, ketika hari kiamat Nabi Adam alaihi salam melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diseret oleh para malaikat untuk dimasukkan ke neraka. Nabi Adam alaihi salam memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, ada umatmu yang diseret oleh para malaikat untuk dimasukkan ke neraka." Kemudian Nabi Adam mengantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berada di belakang Nabi Adam untuk mengetahui, untuk ingin tahu apakah ada umat Nabi Muhammad yang diseret oleh malaikat akan dimasukkan ke api neraka. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat dengan sendirinya memang benar ada umatnya yang diseret oleh para malaikat untuk masuk ke neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, berhentilah." Kemudian para malaikat menjawab, "Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tahu bahwa kami para malaikat tidak mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kami pun menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Para malaikat tidak mendengarkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdengarlah suara keras yang berkata, "Wahai para malaikat, turutilah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tak lama kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para malaikat yang menyeret hambanya ini atau umatnya ini untuk kembali ke timbangan amal kebaikan atau amal keburukan. Sampai di timbangan, maka timbangan hambanya ini atau umatnya Nabi Muhammad ini ditimbang, ternyata yang berat adalah
perbuatan dosanya daripada amal kebaikannya. Lalu kemudian Nabi Muhammad mengeluarkan genggaman tangan dari sakunya. Kemudian genggaman itu diletakkan kepada timbangan dalam amal kebaikannya umatnya ini. Maka terjadilah luar biasa. Setelah genggaman Nabi diletakkan di timbangan amal kebaikannya umatnya ini, maka terjadilah timbangan yang berat amal kebaikannya daripada amal dosa-dosanya umatnya ini. Dan hamba ini atau umatnya ini kemudian menanyakan Nabi Muhammad yang ada di hadapannya, "Siapakah engkau?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Saya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hambanya ini atau umatnya ini, laki-laki ini, tahu kalau di hadapannya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lelaki ini mendekati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Apa yang engkau keluarkan dari sakumu, wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian engkau meletakkan di timbangan amal kebaikanku?" Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itu adalah bacaan sholawatmu selama kamu masih hidup di dunia, tetap saya pegang, tetap saya simpan baik-baik. Maka amal kebaikanmu lebih berat daripada amal dosa-dosamu seperti awal kali semula." Itu adalah genggaman saya selama kamu masih hidup di dunia, terus membaca sholawat kepada saya. Lalu kemudian laki-laki ini dengan malu menyesal, "Kenapa saya selama masih hidup di dunia tidak melakukan amal kebaikan, tidak melakukan ibadah kepada Allah, dan sedikit sekali membaca sholawat kepadamu?" Inilah kisah yang dituliskan di dalam kitab Kanzul Akhbar. Intisari dari cerita ini adalah, marilah kita bersama-sama melakukan amal kebaikan, melakukan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika kita memperbanyak sholawat, kita akan mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan membantu kita di alam akhirat nanti. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dalam acara pengajian KFC. Jika ada penyampaian saya yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada penyampaian dari saya ada yang salah, itu datang dari kami pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.